hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat sikap teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat berkat kelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur sampai detik hari ini kami masih bisa bernapas. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Begitulah kami saat ini bersatu hati menyiapkan pujian untuk Engkau ya Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Satu hal ya Tuhan, selama kami hidup di bumi ini Bapa, kami hanya ingin mencari perkenaan di hadapan Engkau Tuhan. Ingin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan melihat isi hati kami. Tuhan melihat setiap pujian-pujian penyembahan kami ini Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Saat ini kami mau katakan, ku ada sebagai mana ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan.
Aku pun amin yang telah tidak ada satupun yang bisa kami lakukan menyenangkan Tuhan. Penyembahan kamilah yang menyenangkan hati Tuhan. Hati yang hancur di hadapan Tuhan, itulah yang menarik hadirat Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Kami memerlukan Tuhan. Siapakah kami ini Bapa? Karena itu kami hadir di tempat ini, memberikan penyembahan kami di hadapan Tuhan, memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tangan kami terangkat di hadapan Tuhan, mulut kami menaikkan pujian kepada Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami. Dan hari ini Bapa, di waktu ini, di tengah-tengah ibadah kami bersiap Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, hati Tuhan disampaikan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang mengabaikan waktu ini, tetapi sungguh-sungguh menyadari ada hadirat Tuhan di tempat ini. Hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan, hadirat Tuhan yang membawa pemulihan, hadirat Tuhan yang membawa sukacita, hadirat Tuhan yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman. Seisi ruangan ini milik Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu menyampaikan firman bagi kami. Kami siap terima firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Apa kabar? Hari ini hari yang ke-12 di tahun 2021.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2024 sudah berlalu. Ada banyak mungkin kita merasa banyak hal yang gagal yang kita lakukan di tahun 2024. Tetapi Tuhan berjanji, orang yang berharap dengan Tuhan, kalau kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tetapi mungkin ada di antara kita berkata, 2024 saya aman-aman kok, saya tenang-tenang, saya biasa-biasa saja. Mungkin kita merasakan itu, kenapa? Karena kita terlalu sombong di hadapan Tuhan. Kita merasa tanpa Tuhan kita mampu melakukan semuanya. Tetapi pertanyaannya, apakah ada damai sejahtera di hatinya? Apakah ada ketenangan di dalam hatinya? Apakah hidup kita penuh dengan damai? Sepertinya berhasil, tetapi tidak ada damai. Yang Tuhan rindukan dalam hati kita, apapun kejadian, Pak Bu, berhasil itu bukan berhasil kita punya jabatan tinggi, kita punya keuangan banyak, kita dikenal orang, dan segala macam. Memang ukuran manusia itu berhasil. Tetapi di hadapan Tuhan, semua hal di dalam dunia yang kita alami, yang kita dapat, Tuhan tidak marah kita memperjuangkan itu. Tetapi yang utama di hadapan Tuhan, ketika kita memperjuangkan itu, apakah kita berjalan dengan jalannya Tuhan? Orang yang berjalan dengan jalannya Tuhan, itu yang akan menemukan kedamaian. Pak Bu, saya kedatangan keluarga beberapa hari yang lalu. Dia cerita, keluarganya orang ini memang orang yang dari kecil itu orang yang pekerja keras. Dari SMP saja, dia itu sudah bangun usaha sendiri, Pak. Sudah punya toko, sudah bisa menghidupi orang tuanya. Bahkan sudah bisa membangun rumah kecil-kecil untuk orang tuanya. Sampai dewasa. Dan dia punya anak-anak juga yang ukuran manusia itu berhasil. Punya kendaraan. Ada yang satu anak bisa punya 2 kendaraan. Satu anak bisa punya 2 rumah. Usaha sawit sekian hektar. Banyak. Belum usaha ini, usaha itu. Ukuran manusia berhasil. Tetapi ketika dia bercerita, cerita keluh kesahnya, bilang anak yang ini begini, anak ini begini, cerita ini begini. Ya kan? Saya bilang, itulah yang dimaksud keberhasilan di hadapan Tuhan. Seperti apa? Sampai dia katakan, saya tidak mau lagi ke gereja. Kenapa? Oh, ke gereja itu. Apa itu? Ajaran begini-begini. Oh, macam-macam lah diceritakan. Terakhir, dia mau pulang. Satu kata pamungkas, tapi memang saya berdoa. Ketika dia hadir itu, saya berdoa di hadapan Tuhan. Ini orang pintar, Bapak. Pintar. Kerja keras, pintar. Tidak mampu lawan dia ngomong. Ya, tidak mampu lawan dia ngomong. Baca ayat Alkitab, dia pintar. Waktu dia mau pulang, lalu dia cerita, ada satu anaknya sakit, kemudian punya usaha. Ya, dia cerita dengan saya waktu itu berapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah ada 5 atau 6 kapling dia punya sawit. Dia punya usaha ini. Punya rumah, dia bilang setiap bulan paling tidak dia bawa anak istrinya itu jalan-jalan ke Pontianak atau ke Singkawang, nginap di hotel. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Sang suami sakit, tidak bisa kerja. Lalu apa yang terjadi? Istrinya mulai tinggalkan dia. Lalu saya bilang apa? Katanya kenal Tuhan. Itu orang yang kenal Tuhan, kenapa istrinya seperti itu? Orang kenal Tuhan itu mampu lakukan firman. Pulang itu saya punya kalimat pemungkas dia untuk pulang. Bu, Pak, apa yang kita alami sepanjang tahun 2024? Kalau kita merasa kita berhasil, halo, tanya di dalam hati, ada ketenangan itu tidak? Tapi kalau 2024 kita merasa banyak hal yang kita lakukan masih gagal, masih belum ada hasil. Kita sudah berjuang, rasa kita sudah berjuang. Tetapi hari ini mari kita belajar dari satu kebenaran firman. Kita menilik diri kita. Seperti apa perjuangan kita. Karena satu kebenaran firman. Orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan.
orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Tetapi kenapa kita belum melihatnya? Karena pasti ada sesuatu yang kita belum sesuai standarnya Tuhan. Bu, Pak, segala apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan katakan itu Tuhan berikan untuk kita. Tetapi kenapa kita belum mendapatkannya? Karena kita belum standarnya Tuhan untuk menerimanya. Belum standarnya Tuhan untuk menerimanya. Kalau sudah sampai kepada standarnya Tuhan, Tuhan izinkan hal itu untuk kita miliki dan kita dapatkan. Dan tidak mungkin ayah yang baik memberikan kepada sesuatu kepada anak kalau anak itu belum standarnya untuk mendapatkan itu. Jangan-jangan ketika didapatkan, justru barang yang didapatkan itu nanti akan menjadi kecelakaan buat anak itu. Maka hati kita katakan, aku siap menurut standarnya Tuhan. Nah, hari ini kebenaran firman, saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman dengan satu tema saya berikan, yaitu menjadi pemenang. Mari kita membuka di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 17. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Herod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerang orang Midian. Ke dalam tangan mereka jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tangankulah sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Tetapi demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup air itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Pak, Bu, apa latar belakang kebenaran firman dari pasal 7 ini? Ceritanya bangsa Israel waktu itu sudah menjauh daripada Tuhan. 40 tahun dalam kehidupan bangsa Israel dalam kepemimpinan seorang pemimpin yang perempuan bernama Deborah. Itu bangsa Israel mendekat kepada Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi ketika Deborah dipanggil Tuhan, ketika Deborah sudah tidak bersama-sama bangsa Israel kembali menjauh daripada Tuhan. Hidupnya menjauh daripada Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apapun yang jahat di mata Tuhan dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah kepemimpinannya sebenarnya kepemimpinan teokratis. Bangsa Israel yang memimpin langsung bangsa Israel itu adalah Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel melihat bangsa lain di tengah-tengah mereka, yang ada di sekitar mereka menyembah berhala, bangsa Israel ikut-ikutan menyembah berhala. Waktu mereka menjauh daripada Tuhan, waktu bangsa Israel tidak sungguh-sungguh lagi hidup dengan Tuhan, waktu itulah bangsa Israel ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel ditinggalkan oleh Tuhan, Tuhan tidak peduli lagi dengan mereka. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihinya,
Tetapi Tuhan mengizinkan satu perkara, satu hukuman untuk bangsa Israel. Bu, satu hal perkaranya Tuhan, yang mendatangkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bisa hadir kalau kita hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak ada hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, tidak ada kita melihat penyertaan Tuhan. Tidak ada kita melihat pembelaan-pembelaan Tuhan. Maka kita memerlukan namanya kekudusan untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Bangsa Israel ditinggalkan oleh Tuhan. Apa buktinya? Mereka dijajah oleh bangsa Midian. Penjajahannya itu luar biasa. Ya, apa yang dibuat? Kalau mereka menanam sesuatu belum sempat mereka panen, mereka bukan panen. Yang memanen adalah orang Midian. Kalau mereka ditemukan dan bangsa Israel menghukum mereka, hukumannya itu bukan langsung dibunuh, tetapi hukumannya itu disiksa. Matanya dicungkil, dia punya gigi dicopotin, kulitnya dikulitin, rambutnya dicabut, mati pelan-pelan sampai sadis demikian. Dibuat bangsa Israel, Tuhan izinkan Midian untuk menjajah mereka seperti itu. Di tengah kondisi seperti itu, orang Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan utus satu tokoh, satu anak muda bernama Gideon. Pak Bu, artinya apa? Kondisi apapun, kalau kita mengalami satu kekalahan dalam kehidupan kita, kita cek hati kita di hadapan Tuhan. Seperti apa kita dengan Tuhan? Kekalahan seperti apa? Mungkin kita dalam hal ekonomi kita tidak kalah, tetapi hubungan keluarga mungkin kalah. Saya katakan kedamaian itu apa? Kadang orang kalau merasakan gara-gara hanya pencet odol saja, suami istri bisa berkelahi berminggu-minggu tidak bertegur. Apakah itu sebuah kedamaian? Kedamaian hanya bisa didapat di dalam Tuhan. Jangankan gara-gara ekonomi yang tidak punya apa-apa, itu bisa bertengkarnya, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tetapi orang kalau ada hadirat Tuhan, bukan berarti kita tidak ada clash hidup di dalam keluarga, tetapi ada pengampunan di dalamnya. Itulah orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Ketenangan, kemenangan itu hidup di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau semua itu kita gagal di 2024, hari ini Tuhan bilang berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan datang memberikan pertolongan. Pertolongannya seperti apa? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa mengatur Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Contoh kita bilang, Bu, persoalan ibu seperti ini, persoalan bapak seperti ini, kita seru kepada Tuhan. Kita minta Tuhan jawab kita seperti yang kita mau. Itu tidak bisa, Bu. Pak, tidak bisa. Kita tidak bisa membuat standar kita kepada standarnya Tuhan. Ya, Tuhan yang harus ikut standar kita, tidak bisa. Kita yang harus ikut standarnya Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan. Tetapi banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen suruh Tuhan ikut standarnya dia. Tidak bisa. Mengiring Tuhan, kita yang ikut kepada standarnya Tuhan. Standar Tuhan seperti apa? Waktu kita ikut kepada standarnya Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Pak Bu, sekarang kita mau belajar seperti apa Gideon diutus Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Nah, kita lihat perhati sekarang apa yang dimaksud dengan pemenang, Bapak Ibu. Pemenang berasal dari kata menang. Orang menang itu seperti apa? Contoh, orang mengikuti sebuah kalau sekolah dia lulus, itu berarti dia menang. Kalau dia melakukan sesuatu dia dapat hadiah, itu artinya dia menang. Ya, kalau dia ada sesuatu persoalan, dia bisa berhasil melewati persoalan itu dia menang. Sekarang apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi kegagalan kita? Kita mau tinggalkan 2024, kita mau menang terhadap hal itu. Tetapi bagaimana kita untuk memperoleh kemenangan itu? Mari kita lihat sekarang. Bu, Pak, siapa Gideon itu? Pasal 6 secara khusus membahas siapa Gideon. Gideon itu adalah, arti nama Gideon itu sebenarnya orang tuanya kasih arti namanya pahlawan perkasa atau si penghancur.
Ya, pahlawan perkasa. Saya percaya tidak ada satu orang tua pun memberikan nama kepada anak asal-asalan. Pasti punya arti nama. Ya, nama diberikan kepada anak, kita punya arti nama, ya kan? Contoh, saya namanya sebenarnya bukan Susana, Bapak. Nama saya itu Susan. Tetapi gara-gara waktu SD salah nulis rapot, ditambah A di depannya, jadilah Susana. Saya menanggung nama Susana itu waktu saya masih SD, itu saya berat nanggungnya. Kenapa? Suka nangis. Kenapa? Orang-orang suka ngeluh. Yang tua-tua tuh ngeluh. Ada lagu dulu, betul? Yang angkatan-angkatan saya tahu ada lagu itu. Apa lagunya? Susana, Susana. Itu saya nangis, Bu, Pak. Ya, padahal nama saya tuh Susan. Apa arti Susan? Susan itu papa saya ngasih nama Susan itu, cerita kitab Ester itu ada tembok Susan. Dia ingin anak perempuannya ini menjadi suatu tembok penanggung keluarga. Saya bilang ingat-ingat sekarang, itu arti nama itu masuk ke saya. Itu doa daripada orang tua. Ya, doa daripada orang tua. Nah, Gideon ini namanya siapa? Seorang pahlawan perkasa. Orang tuanya punya hati, punya maksud terhadap anak yang terbaik. Bu, Pak, saya mau kasih tahu. Tidak boleh kita orang tua ini punya niat jahat dengan anak. Sejahat apapun seorang anak, tidak boleh kita orang tua jangankan mengucapkan kata kutuk, memikirkan yang jahat pun untuk anak kita sama sekali tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena berkat itu turun dari atas ke bawah. Kalau kita sudah mengucapkan satu kutuk terhadap anak, ya jadi setan berpegang dengan ucapan itu. Contoh, ada anak susah diatur, lalu kita bilang begini, memang dasar kau ini tidak bisa diatur. Bu, itu diucapkan, setan berdiri di atas perkataan itu. Anak kau memang tidak bisa diatur. Kau yang ngomong. Tidak bisa. Ucapkan berkat. Saya ingat waktu anak saya kemarin mau berangkat itu pulang. Anak saya Stefani, keponakan saya Crosby itu datang di samping mobil. Dia bilang gini, Kak, baik-baik di sana ya, bagus-bagus di sana ya Kak, walaupun kakak sendiri bagus-bagus di sana ya. Saya ingat, saya ajarkan dengan anak-anak kami. Saya kalau berangkat mau pergi kemana-mana dengan anak-anak, mereka ini masih kecil, saya ngajarnya bagaimana. Tidak pernah saya bilang begini, kalau nanti mama tidak ada di rumah, jangan nakal ya, jangan jahat sama adik ya. Saya tidak pernah. Saya ngomongnya bagaimana, nah, mama tidak ada di rumah, kamu baik-baik di rumah ya, jadi orang hebat ya, jadi orang hebat ya, jaga adik ya, jaga ini ya. Saya tidak pernah mengucapkan kata negatif, saya ucapkan berkat. Dan saya lihat ketika mereka sudah besar-besar. Kemarin saya nonton video, papanya rekam Stefani mau pulang. Kakaknya ini bilang apa, sambil dia peluk adiknya, baik-baik kamu di sana ya dek, baik-baik kamu di sana. Ucapkan berkat. Jadi orang tua tidak boleh mengucapkan kutuk terhadap anak. Jangankan diucapkan, dalam pikiran kita pun, kita tuh tidak boleh. Tidak boleh, aduh ini anak, aduh sial benar, padahal tidak diucapkan. Tapi kita ngomong dalam hati, itu pun tak boleh. Lebih baik kita berlutut nangis, bercucuran air mata, kita ucapkan berkat untuk anak kita. Memang anakku begini, penyataan di matamu, tetapi engkau ucapkan berkat. Pak Bu, berkat daripada orang tua, Tuhan berpegang dengan ucapan orang tua daripada Gideon. Maka Tuhan pakai Gideon. Tuhan pakai Gideon. Kalau kita orang tua saja sudah tak percaya dengan anak kita, bagaimana orang lain mau percaya? Bagaimana orang lain mau percaya? Kita orang tua aja tak percaya dengan anak kita. Bukan berarti segala sesuatu dibela, bukan. Kalau dia salah, kita pun harus memberikan tahu kesalahannya. Anak saya ini, wah, tapi enggak sering, tapi pernah. Ya, pernah saya pukul tangannya. Ya, pernah. Waktu dia masih kecil. Kalau sekarang kalau salah pun saya dudukkan. Kalau dia ada salah, saya masuk ke kamarnya, saya duduk ke kamarnya, saya ajak ngobrol.
Saya ajak ngobrol berdua. Sudah tua besar kayak begini pun saya ajak ngobrol berdua. Menurut mama sepertinya kamu begini. Kalau dia menurut dia yang saya omongkan itu tidak benar, dia akan kasih tahu. Saya tidak begitu kok, Ma. Sampai selesai, sampai ini. Kalau dia salah, kami bisa pelukan. Sampai besar seperti ini, saya tidak pernah memendam sesuatu yang salah itu di dalam hati saya. Saya sampaikan karena saya tahu berkat untuk anak itu turun daripada kita orang tua. Tidak bisa tidak. Gideon dipakai Tuhan karena dia anak yang diberkati oleh orang tuanya. Lalu yang berikutnya, ketika peristiwa Gideon itu sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, selain namanya itu, orang-orang tidak suka dengan Gideon. Apa buktinya? Namanya Gideon, bagus-bagus namanya Gideon. Tetapi orang luar, orang Israel panggil Gideon itu dengan kata Yerubbaal. Kayak tadi yang saya bilang, nama Susan, lalu tiba-tiba jadi Susana, ya kan? Atau julukan apa diberikan kepada kita? Nama bagus-bagus dari orang tua tapi ada orang julukin kita macam-macam. Kalau badannya kurus dipanggilnya apa? Si ceking, ya kan? Kalau badannya gendut dipanggilnya King Kong, atau di badan ininya apa? Itu kan julukan yang tidak benar. Maka saya bilang kalau ada orang nama bagus-bagus dia julukin kawannya, saya di sekolah itu marah besar. Saya bilang bapak mamanya kasih nama bagus-bagus, kamu kok julukin tidak bagus dengan anak itu, ya. Nah, saya mau katakan apa? Selain seperti itu, Gideon itu ketika orang lain tidak membela Gideon, bahkan Gideon itu dianggap salah, dianggap jahat oleh orang lain. Siapa yang berdiri di depan? Bapaknya Yoas berdiri di depan untuk membela Gideon. Bu, Pak, siapapun anak kita, berdiri di depan, paling depan itu adalah kita duluan. Jangan ketika anak salah kita ngumpet, anak yang disuruh di depan. Apalagi ada cerita, ada orang menghadapi persoalan, si suami ngumpet di dalam kamar, istrinya disuruh ngadapin persoalan di depan. Tidak bisa. Kepala keluarga berdiri di depan menghadapi persoalan yang besar. Istri berdiri di belakang hanya mendukung. Tapi kalau istri yang berdiri di depan, siapa si suami di belakang istri, apa jadinya? Berkat Tuhan itu susah. Kepala keluarga berdiri di depan, istri di belakangnya, anak-anak di belakangnya. Inilah berkat Tuhan. Maka seorang pria yang mampu melakukan ini hanya pria yang dekat dengan Tuhan. Kalau pria tidak dekat dengan Tuhan, tidak bisa. Bu, Pak, khususnya bapak-bapak, bagaimana seorang istri akan bisa menghormati suami? Bukan karena kayanya. Tadi saya cerita, waktu kaya istrinya kayaknya menghormati. Tetapi ketika dia sakit, istrinya tidak menghormati. Hanya satu yang membuat seorang istri bisa tunduk 100% kepada suaminya, waktu suami berlutut di hadapan Tuhan. Suami yang dekat dengan Tuhan. Kalau suami tidak dekat dengan Tuhan, tidak mampu untuk membuat istri tunduk kepada suami. Tidak bisa. Hanya suami yang tunduk dengan Tuhan, itu yang mampu menundukkan seorang singa seperti saya. Saya ini gak gampang untuk tunduk. Saya bilang, saya ini di sini, ini live ini, ya kan? Saya belajar namanya menundukkan diri kepada suami itu tahun 2017. Sebelumnya saya ini kapten di dalam keluarga. Semua keputusan suami saya tentang. Saya merasa saya paling hebat. Uang saya punya, kedudukan saya punya, semua saya punya. Tapi waktu 2017 saya bertobat. Mulai saya belajar bagaimana saya menundukkan diri. Menundukkan diri kepada suami. Ketika saya belajar menundukkan diri, saya lihat semuanya menjadi sesuai rencananya Tuhan. Siapa menjadi penghalang suami paling terbesar untuk suami maju? Tidak lain tidak bukan seorang istri yang tidak tunduk kepada kepemimpinan seorang suami. Tetapi istri bisa tunduk hanya satu, waktu suami mendekat kepada Tuhan. Bapak-bapak,
Berapa waktumu yang digunakan untuk berlutut di hadapan Tuhan? Berapa lama? Saya punya suami bisa jam 2 dia sudah berlutut di hadapan Tuhan. Nanti tidur sebentar jam 4. Nanti bisa jam siang dia masuk kantor, dia berlutut lagi. Dan itulah yang membuat kami satu keluarga bisa tunduk kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah Gideon. Lalu mengapa Tuhan pilih Gideon? Kenapa Tuhan pilih Gideon? Pak Bu, seluruh rakyat yang lain itu sudah tidak mendekat kepada Tuhan, tetapi Gideon mendekat kepada Tuhan. Apa buktinya? Pasal 6 ayat 13. Coba kita lihat, kita baca pasal 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Apa maksudnya di sini? Ini malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Gideon waktu itu ada di persembunyian. Bangsa Israel itu tidak berani hidup, ya, diketahui oleh bangsa Israel masuk ke gua-gua. Mereka bersembunyi ke gua-gua. Di dalam gua itu mereka sembunyi, tetapi Gideon ketika di dalam gua dia tetap bekerja, dia mengirik gandum. Sedang mengirik gandum, malaikat datang. Waktu malaikat datang, Gideon itu tidak tanya, siapa engkau? Dia langsung bilang, ayat 13, jangan diubah. Tuanku, jika Tuhan, dia langsung tahu itu adalah Tuhan yang utus. Bu, Pak, apa bukti orang selalu dekat kepada Tuhan? Mengerti yang mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Orang yang berjalan dalam jalannya Tuhan tahu yang mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan selalu gampang. Kehendak Tuhan bukan selalu disetujui orang, tidak. Tapi kehendak Tuhan itu adalah yang benar-benar daripada Tuhan. Gideon ini disuruh, ya. Nanti kita lihat apa yang permintaan Tuhan, tugas Tuhan bagi Gideon. Tapi ini kita melihat, kenapa Gideon dipakai Tuhan? Yang pertama, Gideon itu selalu mendekat kepada Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Pak, Bu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seberapa jauh 2024 kita andalkan Tuhan? Yang gampang, sorry Tuhan, ini bukan urusan Tuhan, saya bisa. Yang susah, baru kita cari Tuhan. Lalu waktu gagal, kita bilang apa? Mana Tuhan? Ngapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Andalkan Tuhan. Bu, saya singgung lagi. Tiap ibadah saya singgung. Saya berharap, mulai minggu depan, semua kita ibadah, bawa Alkitab masing-masing. Kalau memang ini tidak bisa, Alkitab handphone. Kalau bisa, walaupun ditampilkan di sana, jangan manja. Jangan manja di sana. Buka Alkitab sendiri. Coba saya minta, hakim-hakim itu setelah kitab apa? Hakim-hakim setelah kitab apa? Halo, perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul. Setelah kitab apa? Yosua, benar. Wah, maksud saya Bu, Pak. Lalu kita bilang apa? Tuhan bela saya. Tuhan tolong saya. Tuhan bilang apa? Kau dekat dengan aku waktu butuh doang, waktu makan. Jangan-jangan waktu makan, makasih Tuhan, atau pura-pura berdoa tapi tidak bersyukur. Coba cek waktu kita berdoa makan tuh benar-benar bersyukur atau enggak? Atau hanya lifestyle? 2024 tinggal ya, kita masuk 2025 nih, ya kan? Atau lifestyle? Contoh makan, bersyukur. Saya kalau makan tuh gini, saya doa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Tolong makanan ini jangan jadi penyakit bagi saya. Ngomong kayak begitu. Tapi dalam hati ngomong, ya makannya padang melulu. Ya kan? Tapi itu doa. Ya kan? Tadi saya buka grup GPMRI, Pak Weli Kira. Orang lagi begini-begini. Katanya gara-gara makan apa? Makan durian sama ciu ya Pak, ya kan? Nah, lalu waktu gitu kita bilang, kira-kira doa enggak dia waktu makan tuh? Enggak lah kayaknya ya. Nah gitu loh maksudku, ya, mengandalkan Tuhan itu dalam segala hal. Tapi persoalannya baca Alkitabnya enggak ada, gimana ngomong kita ngandalkan Tuhan? Enggak.
Yang baru dibaptis ada baca Alkitab? Iya, ulang dibaca Pak ya. Dari mana mulai? Saya sarankan yang baru-baru tuh kitab Yohanes dulu Pak, Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes nanti baru ngerti, karena Injil Yohanes itu kunci dari semua pengajaran. Injil Yohanes baca, balik ke Matius, Markus, Lukas, baru lanjut Kisah Rasul, dan seterusnya selesai Perjanjian Baru, baru baca Perjanjian Lama. Perjanjian Baru yang untuk kitab pemula, Perjanjian Baru dibaca dulu. Kalau yang sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, baca dari Kejadian, karena dia sudah tahu. Tapi kalau yang baru, baca kitab Injil Yohanes, dari Injil Yohanes balik Matius, Markus, Lukas, nanti masuk Kisah Rasul, kemudian dan seterusnya 1 Korintus, 2 Korintus sampai Wahyu, baru balik ke Injil, ke Kejadian. Baca semua, baru ngerti apa itu firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita waktu baca WA, tidak mau bangun tidur, takut ketinggalan, apa berita WA, apa berita ini. Tetapi tidak satu ayat pun nyantol di dalam diri kita. Apa itu mengandalkan Tuhan? Tapi bagaimana kita bilang saya mau dipakai Tuhan? Tidak bisa. 2024 tidak seperti itu lagi. Kemudian berikutnya, bagaimana Gideon? Gideon itu tadi saya katakan anak yang dipilih Tuhan, yang ini orang tua. Bu, Pak, seorang anak kalau di dalam berkat orang tua, ya kan, anak yang seperti itu kelihatan lemah, tapi pasti bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau anak yang dikutuk terus oleh orang tua, orang tuanya tidak percaya dengan anaknya, bagaimana orang lain mau percaya? Tidak bisa. Salah sedikit anaknya, memang kau tidak tahu diri. Aduh, bagaimana cerita seperti itu, ya kan? Waktu kita lihat seperti itu, ya kan? Ada cerita orang-orang, memang kau nih orang di luar sana, anaknya Amot katanya kan? Lalu kalau anaknya jawab begini, kalau aku anak Amot berarti bapak genderuwo, ya kan? Tidak bisa. Anak kita mau Tuhan pakai, mau dipakai oleh Tuhan, kita yang memberkati, ya. Nah, apa tugas Tuhan untuk Gideon? Apa tugas Tuhan untuk Gideon? Yang pertama, Gideon akhirnya menjadi seorang pemenang. Tugas utama dia itu apa? Coba kita lihat pasal 6 ayat 26 sampai 28. Ayat 26. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang. Saya tidak baca 27-28. Tugas PR. Kalau sekolah itu kan ada PR. Jemaat pun kasih PR, ya kan? Apa Bu Pak? Tugas utama Gideon sebelum dia membawa orang Israel untuk berperang melawan Midian, yang pertama menghancurkan semua mezbah yang menyembah Baal, dihancurkan dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pak Bu, 2024 bagaimana mau menjadi seorang pemenang? Dirikan mezbah bagi Tuhan. Dirikan mezbah. Tinggalkan, hancurkan mezbah-mezbah penyembahan berhala. Apa mezbah penyembahan berhala? Ini pun bisa jadi penyembah berhala. Hobi kita pun jadi penyembah berhala. Kita bilang minta kemurahan Tuhan, tapi penyembah berhala kita lakukan. Sekarang tidak ada lagi kita anak Tuhan yang pergi ke pedagi, tetapi ini bisa menjadi penyembahan berhala. Hobi kita jadi penyembahan berhala. Terlalu hobi kita nonton bola sampai tidak ada waktu baca Alkitab. Satu ayat pun sepanjang minggu tidak pernah dibaca. Tidak bisa. Dirikan mezbah keluarga. Berapa jam yang kita gunakan untuk diri kita, tapi Tuhan hanya minta, tidak banyak. Mulai dari 10 menit, mulai meningkat jadi 15, meningkat jadi 20, meningkat jadi 30, meningkat jadi 1 jam. Saya selalu kalau hidup lagi menyembah Tuhan, saya putar lagu Benny Hinn yang haleluya 1 jam itu. Saya tahu kalau habis ini berarti penyembahannya 1 jam. Lalu kita bilang kita berhasil melakukan segala sesuatunya, tetapi penyembahan berhala tetap ada di hidup kita, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Satu waktu
Orang yang tidak hidup dengan Tuhan, kitab Mazmur katakan apa? Sekali dia jatuh, rata dengan tanah. Tetapi orang yang hidup dengan Tuhan, 7 kali dia jatuh, dia akan bangkit kembali karena ada kemurahan Tuhan. Mungkin sekarang kita merasa jatuh, tapi orang yang mendirikan mezbah di hadapan Tuhan, mezbah secara pribadi, mezbah di dalam keluarga kita, mezbah di dalam komunitas kita, mezbah kalau kita menjadi seorang bos, dirikan mezbah di lingkungan di mana kita punya wewenang untuk mendirikan mezbah itu. Bagi keluarga, dirikan mezbah. Bapak-bapak, mari ajak istri dan anak-anakmu, dirikan mezbah bagi keluarga. Anak muda, kalau orang tua susah untuk diajak, dirimu sendiri dirikan mezbah. Dirikan mezbah bagi Tuhan. Dirikan mezbah. Jangan dengan paksaan. Dengan satu, saya enggak banyak, ya. Saya ngikutin cara hidup doa Pak Yohanes. Enggak pernah dari saya menikah, enggak pernah dia paksa. Doa, ikut saya doa ya, ikut saya puasa ya, ikut saya apa? Enggak pernah. Tapi dengan saya lihat cara hidupnya terus-terus seperti itu, saya pun ngikutin gaya dia seperti apa. Ngikutin gayanya seperti apa. Pak Bu, mau dipakai Tuhan, dirikan mezbah dalam hidup kita dan keluarga. Tidak bisa tidak. Kalau mau 2025 ini berbeda dari 2024, mengalami kemenangan, dirikan mezbah. Yang berikutnya, apa tugas Tuhan untuk Gideon? Membela bangsa Israel dari musuhnya. Pak Bu, bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan? Tidak bisa tidak. Membela pekerjaan Tuhan. Membela pekerjaan Tuhan. Membela pekerjaan Tuhan. Sebagai apa kita membela pekerjaan Tuhan? Saya tidak perlu banyak cerita. Apa yang merupakan pekerjaan untuk kemurahan Tuhan, secara khusus kita gereja lokal, kita mendukung pekerjaan di sana. Mungkin orang tidak memuji kita, tidak dipuji, ya. Bahkan ketika bekerja di ladangnya Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, itu celaan yang banyak didapat. Celaan yang banyak didapat. Gini aja, wah saya tidak perlu ngomong lah, Bapak Ibu merasakan. Tetapi itulah sebuah pelayanan. Pak Bu, satu waktu saya sedang merenungkan, saya ini merasa apa ya, saya nangis dengan Tuhan. Saya bilang begini, kok gini amat ya Tuhan jadi hamba Tuhan. Enak orang yang tidak hamba Tuhan. Saya ini sebenarnya kalau disuruh kerja, saya bilang, saya pikir-pikir saya kalau disuruh kerja, saya buka warung, saya apa, saya bisa lakukan. Saya mau apa bisa. Tapi kok begini amat ya Tuhan, seperti ini. Belum lagi gini, ini salah, itu salah. Sampai satu waktu Tuhan tegur saya, Susan, kalau selama ini yang kamu lakukan, kamu masih merasa tersakiti, berarti bukan saya yang lakukan itu. Itu kamu yang lakukan, itu bukan pelayanan. Ketika saya berdiri di atas mimbar, saya sampai berkali-kali bilang dengan Pak Yohanes, saya bilang carilah pengkhotbah lain, usah saya, nggak usah. Tapi dia bilang harus kamu, kalau saya tidak ada, kamu yang bawa firman. Saya bilang carilah, suruh siapa? Saya tuh masih kemarin masih di Pontianak itu saya masih bilang, coba suruh orang lain. Kalau suruh orang lain kan saya bisa hela-hela ke Pontianak kemarin, saya bilang begitu. Tapi Tuhan tuh ingatkan apa? Di waktu kita tidak mau lakukan itu dan kita lakukan, itulah pelayanan. Tetapi waktu kita merasa kita bisa melakukannya, itu bukan pelayanan, itu pembuktian diri. Waktu kita merasa kita bisa melakukannya dengan sekuat tenaga kita, dengan ini dan minta pujian menurut segala macam, itulah pembuktian diri. Ketika orang tidak memuji, kita menjadi marah. Orang tidak puji kita, kita down. Ngapain pelayanan? Tidak dihargai. Ngapain buat ini? Tidak pernah dipuji. Kita merasa itulah pembuktian diri. Apa beda pelayanan dan pembuktian diri? Yang Tuhan rindukan adalah sebuah pelayanan. Waktu kita tidak merasa, tidak mampu melakukannya, tetapi kita berharap, Bu,
Pak, Bapak Ibu tahu. Kalau Bapak Ibu lihat yang saya catat, itu banyak yang tidak saya omongkan. Karena terakhir saya berdoa di situ. Mau bicara apa Tuhan di atas mimbar, silahkan bicara. Saya mau hanya dipakai jadi alat. Persiapan saya ada, tapi Tuhan yang bicara. Bu Aki yang ngikutin semua ibadah saya. Ibadah 1, 2, dan 3. Itu ibadah 1, 2, dan 4. Pasti itu beda semua firmannya. Remanya itu berbeda. Saya sadar yang sedang bicara itu Tuhan. Bukan kepintaran saya, tapi saya melutut, menundukkan diri, menangis. Bermalam-malam tadi malam saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan mau bicara apa dengan jemaat? Tuhan mau bicara apa? Bapak Ibu pikir menyampaikan khotbah itu gampang? Tidak gampang. Mencari rema hadiratnya Tuhan. Seperti apa orang harus mengenal Tuhan? Pak Bu, Gideon dipakai oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Membungkus orang Israel dan membuat mesbah-mesbah berhala dihancurkan, mendirikan mesbah dan membela pekerjaan Tuhan. Membela pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana cara Gideon akhirnya menang? Bagaimana cara Gideon akhirnya menang? Yang pertama, karena memang Gideon kenal Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang pasti, pasal 6 ayat 14, mari kita baca. Pasal 6 ayat 14. Yang punya handphone mulai buka. Di mana kitab Hakim-Hakim? Di sana hanya untuk contoh saja. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bu, Pak, saudaraku, kenapa Gideon berhasil? Karena Tuhan yang utus. Semua pekerjaan kita, kalau kita pikir itu kita punya, satu waktu pasti mentok. Coba pikirkan 2024, berapa banyak perhitungan manusia kita. Kita hitung ini pasti benar, ini pasti benar, ini pasti benar, ini pasti benar. Tapi ujungnya apa? Orang bilang jong. Tetapi kalau dengan Tuhan, sepertinya sulit, tapi ujungnya manis. Coba saja. Dan orang yang tahu maunya Tuhan, itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mau mengerti kehendak Tuhan? Alkitab suaranya Tuhan kita tidak pernah baca. Mendengarkan firman kita tidak mau. Jangankan firman di rumah sana. Bu, Pak, saya tuh terlalu yakin. Kalau jemaat di gereja itu ogah-ogahan dengan khotbah, saya percaya 100%. Di rumah dia tidak pernah buka Alkitab dengan baik. Tidak pernah baca firman dengan baik. Tidak pernah dengar khotbah dengan baik. Khotbah yang dia dengar hanya khotbah yang sesuai otak dia. Kalau menegur dosanya, menegur perbuatannya, pasti ditinggalkan. Tapi orang yang mau berubah dengan Tuhan, semakin khotbah itu menegur, membuat dia sakit, justru di sanalah dia mau bertobat. Pak Bu, Gideon itu orang yang diutus oleh Tuhan, maka yang dia lakukan berhasil. Yang berikutnya, mengapa Gideon berhasil? Karena Gideon taat sepenuhnya kepada Tuhan. Taat. Apa bukti ketaatannya? Pasal 7 ayat 1 sampai 17 tadi. Kita lihat, Bu, waktu Gideon mau berperang melawan Midian, orang Midian, yang mau ikut melawan orang Midian, rakyat itu jumlahnya 32.000 orang. Bapak Ibu tahu berapa orang yang dilawan pasukan Gideon? 150.000. Mereka hanya berjumlah 32.000. Tetapi dari 32.000 Tuhan bilang apa? Kasih tahu dengan rakyat 32.000 itu masih terlalu banyak. Lalu bilang apa? Siapa yang takut, siapa yang gentar, silahkan pulang. Pulanglah 22.000, sisa 10.000. Waktu 10.000, Tuhan bilang apa? Terlalu banyak, 10.000. Suruh mereka minum. Siapa yang minum menjilat kayak anjing, siapa yang minum dengan tangannya, ya,
Menjilat kayak anjing, mulutnya langsung cucuk minum ke sungai. Tetapi ada yang minum, ambil air pakai tangan, minum seperti ini. Yang minum pakai tangan seperti ini jumlahnya 300 orang. Pak, bayangkan 150.000. Tuhan hanya bilang Gideon, bawa pasukan cukup 300 orang. Cukup 300 orang. Kenapa? Gideon bisa protes tak dengan Tuhan? Tuhan, 150.000 nih, enggak masuk akal nih, enggak masuk akal. 32.000 aja enggak masuk akal melawan mereka. Kok 10.000 enggak masuk akal? Kok 300? Gideon bisa protes, tapi Gideon enggak protes. Gideon taat, Gideon lakukan, Gideon lakukan, Gideon lakukan. Sungguh-sungguh lakukan di hadapan Tuhan, tanpa protes di hadapan Tuhan. Coba kita lihat pasal 7 ayat 20 dengan 22. 20 khusus 20. Pasal 7 ayat 20. Ya, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya, sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Pak Bu, dari 300 orang dibagi 3 kelompok. Satu kelompok 100 orang itu pasukan Gideon. 100 orang satu pasukan, 100 orang satu pasukan. Gideon bilang, kalau saya tiup sangkakala, yang lain pun tiup sangkakala. Gideon taat, orang-orang di sekitarnya juga taat. Orang-orang pemimpinnya juga taat. Pak Bu, dalam keluarga, kalau seorang istri, seorang anak tidak taat dengan suaminya, susah untuk lihat kemenangan. Di lembaga apapun, orang yang susah taat kepada pemimpinnya, lembaga itu susah melihat kemenangan. Tetapi Tuhan ajarkan bagaimana supaya mendapatkan kemenangan. Carilah orang yang 300. Cari orang 300. Bu, apa arti takut dan gentar? 22.000 itu pulang, takut, gentar. Apa artinya? Takut dan gentar itu orang yang pakai ini takut, enggak mungkin lah mampu lawan 150.000. Artinya orang apa? Tidak satu visi dengan Gideon. Mau mencapai satu keberhasilan dalam keluarga, dalam lembaga, dalam apapun, satu visi. Orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang mendukung kita harus satu visi. Tidak perlu banyak, tidak perlu banyak. Cukup orang yang satu visi. Orang yang satu visi maka akan menggemparkan, mengalahkan 150.000. Itu cara kerja Tuhan. Cara kerja manusia tidak sesuai, tapi cara kerja Tuhan, satu visi dengan hamba Tuhan, satu visi dengan pemimpin, satu visinya Tuhan. Itu cara kerja Tuhan. Tidak perlu orang lain, tapi orang yang satu visi. Lalu yang kedua, yang minum dengan tangan dengan minum seperti anjing. Minum seperti anjing itu gambaran apa? Orang yang tidak siap siaga, tidak gampang untuk diatur, tidak gampang untuk dinasehatin, tidak gampang, semau dia. Dalam sebuah pekerjaan apapun juga, lembaga apapun, terlebih pekerjaan Tuhan, Tuhan gak pakai orang seperti itu. Tuhan gak pakai. Tidak pakai orang tidak siap siaga. Yang Tuhan mau pakai orang yang siap. Saya siap, kapanpun saya siap. Saya awal-awal ikut kepemimpinan Pak Yohanes itu sakit. Sampai ada satu orang tanya saya, kamu bisa ya jadi istrinya? Saya bilang kalau saya tidak jadi istrinya Pak Yohanes, saya tidak akan berkembang seperti ini. Tidak akan berkembang. Mungkin orang melihat kepemimpinannya sepertinya dia suruh ini, suruh ini, suruh ini. Itu seperti jadi apa ya? Kayak jadi kacung atau jadi apa. Tetapi konsepnya apa? Dia sampaikan, seorang pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin baru, itulah pemimpin yang berhasil. Kalau tanpa saya pekerjaan itu tidak bisa jalan, itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tanpa saya, pekerjaan itu mampu berlangsung. Dan saya akan mengembangkan ke pekerjaan berikutnya, pekerjaan berikut yang lebih luas, karena ini sudah bisa berjalan sendiri. Tuhan mau seperti itu. Maka dicarilah 300 orang. Nah, dari 300 orang yang minum siap siaga,
Apa yang dibawa? Coba lihat, balik ke ayat 20. Pasal 7 ayat 20. Bu, Pak, apa yang dibawa? Ada pedang nggak di dalamnya? Nggak ada. Cuma apa? Sangkakala, buyung. Buyung itu tempat minum, itu bisa dibuat dari tanah liat, bisa juga dari satu bahan apa tuh? Tumbuhan gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya obor. Mereka mau perang 300 yang pergi perang, yang dibawa nggak ada satupun pedang. Hanya bawa obor satu, bawa buyung dengan bawa sangkakala. Apa hasilnya? Coba lihat pasal 7 ayat 26. Apa hasilnya? 22. Pasal ayat 22. 7 ayat 22. Ya. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan lihat membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara. Artinya apa? 150.000 itu berantem dia sama dia. Itu kalau bukan Tuhan, siapa? Dari 300 kita mau menang itu tidak bisa ukuran manusia, ukuran Tuhan kita mau menang. 300 orang hanya bawa buyung, bawa obor dengan bawa sangkakala. Tuhan yang buat perang. Bangsa Midian nusuk satu dengan yang lain, nusuk satu yang lain. Gideon hanya niup sangkakala. Gambaran sangkakala itu apa? Penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan. Setelah ini nanti baru mereka itu sudah percaya diri, 300 orang percaya diri, baru mereka berperang dengan pedang melawan orang Midian dan sekitarnya. Ada waktu Tuhan di mana kita tidak bisa. Saya katakan, Bapak Ibu, di luar sana ada orang lebih banyak orang pintar daripada kita, banyak orang lebih kaya daripada kita, banyak orang lebih hebat daripada kita. Tetapi kita bisa menang dari mereka kalau kita bersama dengan Tuhan. Tapi selama kita mengandalkan diri sendiri, kita akan jadi penjilat untuk menang, jadi provokator untuk menang, jadi penipu untuk menang, jadi orang yang tidak punya pendirian untuk menang. Tetapi orang dengan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, akan menjadi pemenang. Karena bukan dia yang berperang, dia bersama dengan Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan untuk menang jadi penjilat? Berapa banyak anak Tuhan untuk menang jadi provokator? Berapa banyak anak Tuhan menjadi penipu untuk menang? Tapi orang dengan Tuhan, tanpa itu dia akan menang karena bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam kita mengiring Tuhan, pekerjaan apapun yang kita buat, menjadi seorang pemimpin, menjadi pelayan Tuhan, tidak perlu takut dengan hanya 300. Kalau orang yang bukan maunya Tuhan, dengan cara Tuhan, Tuhan akan singkirkan. Dengan cara Tuhan. Maka waktu orang-orang meninggalkan kita, waktu kita menuju satu visi yang benar dengan Tuhan, jangan pernah takut. Karena itu dalam pemilihan Tuhan. Pak Bu, saya berapa hari yang lalu diingatkan Tuhan dengan satu kata. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Semua dipanggil, tetapi tidak semua dipilih. Semua diberi kesempatan, tetapi tidak semua Tuhan izinkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Waktu kita diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tidak boleh main-main persiapan kita dengan Tuhan. Waktu jadi suami tidak boleh main-main jadi suami. Waktu jadi istri tidak boleh main-main jadi istri. Waktu jadi anak tidak boleh main-main jadi anak. Jangan mengecewakan orang tua. Jangan kecewakan orang tua. Jaga diri dengan sepenuhnya. Waktu kita diminta bekerja dimanapun, jangan main-main. Waktu jadi anak buah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, Gideon mengalami kemenangan, walaupun hanya dengan 300 orang. Nah, apa kemenangan Gideon? Yang pertama, mampu menghidupkan mezbah di dalam kehidupan orang Israel. Yang kedua, mengalahkan bangsa Midian, menang.
Yang ketiga, sampai akhir hidup Gideon, Gideon melihat orang-orang yang dipimpinnya menyembah Tuhan, mengenal Tuhan. Bu, Pak, apa tujuan akhir hidup kita? Tujuan akhir hidup seorang anak Tuhan harus sampai satu tujuan. Anak-anak, contoh seorang ayah, seorang suami, tujuan akhirnya cuma satu, yang harus benar-benar ada. Istri dan anak-anaknya semua kenal Tuhan, menyembah Tuhan. Tadi siang Tuhan ingatkan, sangat Tuhan ingatkan, ngomong bicara tentang jodoh dengan jodoh dari Tuhan untuk anak-anak remaja. Kenapa saya ngomong itu, Bu, Pak? Saya ini kok kaget, anak-anak SMP udah ada yang pacaran. Ya, kaget saya, anak SMP udah ada yang pacaran. Ya, WA-nya, waduh ini tidak bisa, harus diajar firman Tuhan. Saya sampaikan, seperti apa jodoh yang dari Tuhan. Ya, jodoh yang dari Tuhan itu seperti apa? Kisah yang boleh diambil untuk bicara tentang keluarga yang luar biasa di hadapan Tuhan, itu hanya Ishak dengan Ribka. Kenapa? Semua tokoh Alkitab yang lain, istrinya paling enggak 2 atau 3. Tetapi orang yang setia itu hanya Ishak dengan istrinya. Itu adalah pasangan yang luar biasa, bisa kita contoh. Dan luar biasa Tuhan pilih. Luar biasa, ya. Tuhan pilih seperti itu. Pak, Bu, yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam keluarga seperti apa? Saya katakan, sebuah keluarga akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Seorang suami harus dekat dengan Tuhan. Kenapa istri susah diatur? Pasti suaminya tidak dekat dengan Tuhan. Karena ngubah hati orang itu tidak bisa. Waktu punya uang, gampang dia seperti nurut. Waktu tidak ada uang, selamat tinggal, bye-bye. Ya, tetapi kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tidak akan. Waktu istri kenal Tuhan, situasi suami seperti apapun, dia akan tetap dekat dengan suami, dekat dengan anak-anaknya. Suami kenal Tuhan, anak-anak kenal Tuhan. Kalau kita boleh memimpin sebuah perusahaan atau apapun, mimpi kita cuma satu, orang-orang di sekitar kita kenal Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita seorang mama, kita bawa anak-anak kita untuk menyembah Tuhan. Anak saya tidak tahu, ini mungkin terbosan-bosan, saya ingatkan bagaimana untuk tiap hari baca Alkitab. Tidak, nah sekarang udah dewasa, saya tidak lagi. Saya hanya mengingatkan saja, hanya air mata yang menangis di hadapan Tuhan. Kalau saya lihat ada yang tidak benar dengan mereka, saya paling ingatkan, saya kasih tahu, dan saya bawa itu di hadapan Tuhan. Saya tempel di depan meja belajar saya, apa doa saya untuk anak-anak saya. Setiap hari saya sebut itu di hadapan Tuhan. Saya bilang saya tidak bisa mengubah hati mereka. Saya tidak bisa ubahnya, saya hanya ubah. Saya minta Tuhan, siapa yang berdoa? Seorang ibu yang berdoa di hadapan Tuhan. Kalau seorang ibu tidak mampu berdoa di hadapan Tuhan, gagallah sudah keluarga itu. Gagal keluarga itu. Kita harus berdoa. Seorang hamba Tuhan, ya, namanya Susana Wesley. Nah, ini memang Susana namanya. Bu, zaman itu anaknya ada berapa? Anaknya 19 orang. Coba bayangkan. 2 orang aja kita udah tidak bisa urus anak, kita perlu orang lain bantu. Kalau ada yang ngurus anak, bisa urus sendiri, saya luar biasa bangga. Saya tidak sanggup, saya perlu orang membantu saya, ya kan? Tapi dia ini 19 anak dia urus sendiri. Tetapi dia tidak pernah hilang jam doanya. Waktu dia mau berdoa, apa tandanya? Anak 19, berarti kayak tangga tuh. Ya, gini. Waktu dia mau berdoa, dia ambil apa? Dia ambil serbet, dia taruh di kepalanya. Waktu dia taruh serbet di atas kepalanya, semua anak tahu mamanya mau berdoa. Dari keluarga Wesley, semua menjadi orang hebat. 2 orang hamba Tuhan, pendiri Metodis, salah satunya itu dari Wesley. Birokrat Amerika itu banyak dari keturunan Wesley. Hanya mama yang berdoa. Waktu dia masih ada, itu kelihatan anak-anak tidak berhasil.
Tetapi mama yang berdoa membuat anak-anak seperti itu. Tidak bisa tidak. Seorang ibu harus berlutut di hadapan Tuhan. Lalu kita ngomong, ini semakin suami nyakitkan hati, semakin nyakitkan hati, semakin berdoa. Semakin nyakitkan hati, semakin berdoa. Semakin tidak nyaman, semakin berdoa. Jangan semakin nyakitkan hati, ambil handphone, bikin status. Memanglah laki-laki kurang asem. Lalu orang kata Pak Yohanes, kepo. Ya kan? Kepo. Lebih baik berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sampai usia tua, pasal 18 ayat 32, Gideon melihat orang-orang yang mengenal Tuhan. Tujuan akhir hidup kita bukan berarti kaya tidak boleh, berhasil tidak boleh, semua tidak boleh, tetapi paling utama orang-orang yang ada di sekitar kita mengenal Tuhan. Itu yang nomor satu. Saya katakan, seberapa banyak harta yang orang tua kasih dengan anak, dalam 1 menit bisa habis. Bisa habis, bukan jam. Kalau dia tidak kenal Tuhan, main judi online dia, hartanya ada 1 miliar, taruhan 1 miliar, 1 menit habis. Tapi kalau dia kenal Tuhan, tidak bisa. Modal utama kita hanya mengenalkan anak dengan Tuhan. Dan jangan tuntut dia berhasil. Kuliah memang harus, kuliah apa yang dia kerjakan dia harus bertanggung jawab, ya. Tetapi jangan sampai harus jadikan dia kalau enggak juara, kamu ini enggak berhasil, enggak bisa seperti itu. Tapi yang paling utama bagaimana dia kenal Tuhan. Kalau anak kenal Tuhan, maka kita enggak takut. Bu, saya itu mikirnya gini, kalau saya sudah lihat anak-anak saya bisa diandalkan sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya pun kalau dipanggil Tuhan, saya enggak takut. Tapi kalau belum mampu diandalkan ikut Tuhan, saya masih takut. Kalau saya tanya hari ini, saya masih takut, masih. Karena anak-anak saya masih perlu saya untuk membimbing mereka kenal Tuhan. Untuk membimbing mereka kenal Tuhan. Sampai saya bilang saya tidak marah dengan mereka dengar lagu rohani. Tetapi apakah hari-harimu mendengar lagu rohani? Saya tanya anak saya, enggak bah ma, katanya. Kabaran mama lihat statusnya kadang lagu dunia, enggak bah ma. Enggak bah saya tiap hari, tiap waktu dengar lagu itu. Karena anak muda kan enggak mungkin. Lagi jatuh cinta lagu-lagunya, majulah Star Kristus, ya enggak lah. Pasti lagu melo lah, ya kan? Lagu enggak tahu lagu apa. Lagunya My Way, ya kan? Apa artinya itu? Nah, tidak mungkin kita larang dia tidak dengar lagu-lagu yang tidak boleh dengar lagu gitu. Ya boleh, tetapi kita kan harus tetap waspada. Anak-anak kita jangan lalu itu pendengarannya tiap hari. Harus lagu rohani yang nomor 1. Karena tidak mungkin, apa lagu My Way itu? Gimana lagu My Way? Ya kan? Lagi lagu itu, ya kan? Kalau dia pas tidak lagi dekat, memang lagi patah hati, tidak berharap dengan Tuhan, lagu My Way, lalu Tuhan datang kedua kali, habislah. Paham tidak Bapak Ibu? Macam mana ceritanya? Atau lagu Tajok lagi, lalu Tuhan datang, mau macam mana? Tidak bisa. Bukan berarti, saya bilang ada waktu dulu, anak, saya sebut jalan ini ya, tapi dia udah tahu itu ya. Nah, Rika, dia dilarang omnya dengar lagu dunia. Dia masuk band di sekolah, nyanyi lagu-lagu dunia. Lalu marah omnya. Datang dia cari saya. Tante, masa sih tidak boleh dengar lagu dunia, nyanyi lagu dunia? Saya bilang, om tuh tidak marah sebenarnya. Aku mau tanya ini aja dulu. Waktu kamu keseringan dengar lagu dunia, berdiri di atas mimbar, susah enggak untuk menghidupkan hadirat Tuhan? Dia baru ngerti betapa susah. Dari setiap hari tahajud, My Way, lalu tiba-tiba datang ke gereja. Mari kita menyembah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, lama koneknya. Tapi kalau hari-hari mendengar, tidak pakai lama koneknya. Langsung nyampe ke hadirat Tuhan, pujian penyembahan. Maka berdiri di atas mimbar untuk membawa penyembahan bukan gampang.
Orang yang harus sungguh-sungguh connect dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan. Bu, Pak, ini tujuan akhir kita. Hidup kita dengan Tuhan. Dan kalau ini kita buat, saya percaya kemenangan-kemenangan itu Tuhan izinkan kita dapat. Dan jangan kemenangan itu ukuran, ingat ya, bukan ukuran kita. Kita yang masukkan standar kita. Kau harus ikut aturan aku ya Tuhan. Tidak bisa. Kita yang masuk aturannya Tuhan. Kita lihat kemenangan di luar praduga kita. Lebih ekspektasinya lebih tinggi daripada kerinduan, keinginan kita. Pak Bu, tidak ada seorang anak. Saya yakin Pak Akong kalau diminta uang 10.000 dikasih berapa dengan anak? Bisa 20, bisa 50, bisa 100. Rasanya mau semua kekayaan ini untuk anak. Betul apa betul? Semuanya rasa mau dikasih dengan dia. Semua mau dikasih. Lihat baju bagus, aku mau beli untuk anakku. Lihat ini bagus, aku mau beli untuk anak. Itu orang tua yang baik. Semua untuk anak. Orang tua aja bisa gitu, apalagi Tuhan. Aku kok renungkan itu mau nangis Bu, Pak. Kayak gini kamu sayang dengan aku Tuhan. Kayak gini kamu sayang dengan aku. Inilah yang Tuhan mau. Kalau pengiringan kita seperti ini dengan Tuhan, maka kita berbeda. 2024 gagal itu ada, tapi 2025 kita akan lihat kemenangan. Jangan tinggalkan Tuhan. Situasi apapun, mari seperti Gideon, tetap andalkan Tuhan. Mari taat kepada Tuhan. Mari dirikan mezbah bagi Tuhan. Dan Tuhan akan berikan petunjuk-petunjuknya seperti apa yang harus kita lakukan. Kalau itu sudah kita lakukan, percayalah, satu waktu kita akan lihat di luar ekspektasi kita kemurahan Tuhan untuk hidup kita. Harapanku, aku menyaksikan orang-orang, coba tampilkan ini. Coba ini. Harapanku, aku menyaksikan orang-orang kekasihku mengalami Tuhan karena kepemimpinan keberadaanku di sekitar mereka. Ini tujuan akhir hidup kita. Jangan buat mereka jadi orang hebat, orang pintar, tapi tidak kenal Tuhan. Tujuan utama kenal Tuhan. Kalau anak kita tidak mau ke gereja, tendang pantatnya, kalau istilah saya gitu ya. Harus. Ini kami dari kecil tidak mau sampai nangis untuk pelayanan, tapi mungkin waktu kecil seperti dipaksa oleh papanya. Tetapi ketika besar, dia mengerti apa arti pelayanan. Waktu kecil kita bisa paksa anak. Waktu besar tidak bisa lagi. Waktu besar tinggal dia melihat apa yang kita buat. Tapi waktu kecil kita bisa memaksanya. Tapi kalau sudah besar, dia melihat apa yang kita buat. Kalau kita jarang ke gereja, pasti anaknya tidak suka ke gereja. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Kalau kita nggak pernah mengandalkan Tuhan, anaknya pun mengandalkan logika. Ujung-ujungnya apa? Ada orang lebih hebat daripada dia, maka dia mengalami kegagalan terus. Tapi kalau orang dengan Tuhan, Tuhan yang akan berperang karena orang tuanya mengandalkan Tuhan. Hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh lakukan firman, menjadi pemenang. Ku yakin kau ada di sini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Seperti apa? Mari renungkan di hadapan Tuhan. Mungkin 2024 begitu berat, tapi firman Tuhan ya dan amin. Tidak pernah berdusta. Janji Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan, akan melihat kemenangan-kemenangan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Satu kali katakan ku yakin.
kami yakin Tuhan, kalau ada hadirat Tuhan dalam keluarga kami, maka ada kemenangan di dalamnya. Ada hadirat Tuhan dalam pekerjaan kami, maka ada kemenangan di dalamnya. Kalau ada hadirat Tuhan dimanapun kami berada, maka kami mengalami kemenangan. Hari ini Engkau melihat setiap pribadi, apa yang menjadi persoalan mereka. Tuhan, aku percaya firman hari ini mengingatkan kami, hadirkan Tuhan, maka kemenangan itu akan kami. Berkati firman ini, meteraikan dengan darah-Mu, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kepada petugas dipersilakan. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Alda boleh bantu lagu ini dari awal. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa malam hari ini Tuhan, suatu kesempatan yang Tuhan berikan kami di tahun 2025 ini. Tuhan ingatkan kami Bapa malam hari ini melalui hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema di dalam kami menjalankan hidup kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan, Engkau sendiri yang berkata untuk kami Tuhan, melibatkan Engkau di dalam setiap tingkah laku kami Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar kami terus Bapa. Pegang tangan kami semua yang hadir malam hari ini Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh di dalam Engkau, di dalam tahun ini. Biarlah Bapa, di tahun yang kemarin Tuhan kami tidak sungguh-sungguh, tapi kami malam hari ini Tuhan, ajar kami untuk memiliki komitmen Tuhan, untuk kami belajar benar-benar dalam mengiring Engkau Tuhan. Ajar kami itu selalu mengandalkan Engkau di dalam kami melakukan hidup kami hari lepas hari Bapa. Dan malam hari ini Tuhan terima kasih. Berkati Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Berkati pelayanan Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi Bapak Gembala kami yang saat ini pelayanan di Singapura. Tuhan berkati beliau, berkati pelayanan beliau Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati. Kalau malam hari ini kami berdiri Tuhan,
Semua karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami yang berdiri malam hari ini Bapa. Terima kasih berkesehatan Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Dan malam hari ini berkat jasmani rohani yang Kau sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa melalui persembahan Tuhan. Engkau kuduskan Bapa. Biarlah persembahan ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalamnya pelayanan malam hari ini Tuhan. Apapun itu bentuknya Bapa, biarlah Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya kami kembalikan untuk hormat. Dan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. ibadah kami Tuhan, kiranya penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Terimalah Bapa, penyembahan yang hidup ini terimalah. Biarlah firman yang Tuhan beritakan kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami melihat kemurahan-kemurahan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami perlu Tuhan. Karena itu kami mohon penyertaan Tuhan kepada kami. Setiap langkah hidup kami, setiap detik napas kami hanya mau ada Tuhan bersama kami. Tuhan kuduskan kami semua. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu angkatlah kedua tanganmu dan bawalah pulang berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, perlindungan kemurahan daripada Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus menguatkan engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin. Shalom, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi pemenang. Salam dari orang kiri kanan keluarga. Masih hujan, masih boleh tetap ada di sini, ya. Tapi yang mungkin punya kendaraan roda 4, ya mungkin boleh. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa hari Selasa, ya, hari Selasa kita ada ibadah doa. Dan jangan lupa di setiap komisi ada latihan. Terima kasih. Imlek sebentar lagi. Shalom.
Terus final